Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di perkuliahan digital marketing pada pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas mengenai riset. Kita sudah melihat pada siklus proses SEO bahwa riset adalah salah satu proses yang penting sebelum kita melakukan implementasi SEO pada website kita. Yang pertama mengenai mindset SEO. Pada dasarnya, Google adalah produk yang memberikan layanan pencarian untuk pengguna. Jika website kita ingin ditampilkan oleh Google pada halaman pencarian, maka kita perlu memelihara mindset atau cara berpikir yang berorientasi pada pengguna. Nah, beberapa di antara mindset tersebut adalah yang pertama, bantu Google menemukan website kita. Google adalah perantara yang menghubungkan pengguna dengan informasi yang dibutuhkannya. Maka sebagai perantara, Google akan menunjukkan hasil yang dinilai paling berguna bagi penggunanya. Maka kita harus membuat website kita sejelas mungkin supaya mudah dikenali oleh Google. Nah, jika Google bisa menemukan website kita, maka pengguna juga akan menemukan kita. Yang kedua, SEO bukanlah aktivitas menciptakan sebuah tren baru, sebuah pencarian atau tren baru yang akan dicari. Tapi SEO adalah aktivitas memanfaatkan demand atau permintaan yang sudah ada. Yang perlu kita lakukan adalah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan bagaimana mereka melakukan pencarian. Nah, dari situ kita mulai menggarap SEO kita. Yang ketiga, SEO yang baik tidak melakukan manipulasi hanya demi menarik perhatian pengguna. Tujuan utama kita adalah melakukan pemasaran yang berkelanjutan. Cara Google bekerja semakin canggih dari waktu ke waktu. Google dapat membedakan konten yang benar-benar relevan atau hanya sekedar melakukan pencitraan saja untuk menarik perhatian pengguna supaya mendapatkan klik. Nah, jika kita tidak memberikan konten yang baik pada kampanye pemasaran semacam itu, ujung-ujungnya website kita hanya akan mengecewakan pengguna. Dan itu tidak baik. Kita harus mengenali bisnis kita sendiri. Semakin kita mengenal bisnis yang sedang kita jalankan, maka semakin jelas pula kita bisa membangun website kita atau mengembangkan website kita. Dengan membuat website yang jelas, Google juga akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai bisnis yang kita jalankan. Ibaratnya seperti kita membangun toko secara fisik, kita tentu harus memberikan nama, kemudian kita juga mungkin memberikan semacam papan nama untuk memberitahu pengguna sebenarnya apa yang sedang kita lakukan di toko itu, layanan apa yang akan kita berikan, siapa kita, dan berbagai hal lainnya yang berguna bagi konsumen. Nah, beberapa faktor bisnis berikut sebaiknya kita pahami dengan baik karena berdampak pada strategi SEO yang akan digunakan. Yang pertama, model bisnis. Apa yang dilakukan oleh bisnis kita? Dari mana sumber pendapatannya? Apakah dari menjual produk secara langsung, baik itu barang maupun jasa, atau mengiklankan produk seperti misalnya affiliate marketing, atau website kita ditujukan untuk mendapatkan pendaftaran member, atau hanya ingin sekedar mendapatkan kunjungan dari pengguna saja. Yang kedua, target customer. Siapa yang ingin kita jangkau? Ini bukan berarti menyebut nama satu atau dua orang. Target customer berarti kita menentukan kategori berdasarkan usia, jenis kelamin, atau ketertarikan pada bidang tertentu atau topik tertentu mungkin. Dan bisa jadi itu cakupan geografi tertentu.
Yang ketiga, kompetisi. Lanskap persaingan adalah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan. Karena ini bahkan bisa berdampak pada keputusan untuk mengubah target customer jika dirasa persaingan terlalu ketat dan berpotensi tidak menguntungkan. Yang keempat, tujuan SEO. Apa yang ingin kita dapatkan dari proses SEO ini? Apakah kita berfokus pada melakukan penjualan produk atau tujuan kita adalah membangun sebuah brand? Yang kelima, pengembangan konten. Apa konten yang akan digarap? Bagaimana ketersediaan bahan untuk membuat konten? Konten seperti apa yang memiliki kedekatan dengan customer atau yang biasa disebut dengan relate? Berapa banyak kapasitas sumber daya yang kita miliki untuk mengembangkan konten? Selanjutnya, bagaimana pengguna mencari produk yang serupa dengan produk kita? Salah satu fungsi paling dasar SEO adalah memahami apa yang dilakukan pengguna saat mereka mencari produk atau layanan seperti yang kita miliki. Aktivitas ini akan melibatkan pemetaan query penelusuran aktual yang digunakan oleh target pelanggan kita saat mereka membuka mesin pencari. Apakah pengguna mengetikkan nama produk, atau mereka mengetik nama brand, atau kata-kata lainnya? Itu yang harus kita ketahui. Jika kita memulai dari tahapan awal, maka luangkan sedikit waktu untuk mempertimbangkan mengenai branding atau bagaimana kita dikenal oleh orang. Brand atau merek akan menjadi identitas bisnis di internet selama website kita aktif. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika membangun brand. Pertama, buat nama yang mudah diketik, diucapkan, dan diingat. Hindari penggunaan tanda baca seperti strip dan angka, serta kosakata bahasa Inggris yang sulit dieja. Untuk mengetahuinya, lakukan tes sederhana dengan menyebutkan nama brand kita pada calon pengguna. Apakah dia bisa langsung mengenalinya? Nah, salah satu kuncinya adalah jangan membuat pengguna kebingungan. Pastikan mereka langsung bisa mengenali ketika kita menyebut nama brand kita. Yang kedua, nama brand sebisa mungkin tidak terlalu panjang. Kita bisa menggunakan bagian dari kata kunci pada domain kita. Seperti misalnya domain copymanis.com. Untuk keyword copy, hal tersebut akan sedikit membantu SEO. Tapi dalam hal ini Google juga mengatakan untuk tidak terlalu mengandalkan exact domain match atau nama domain yang persis sama dengan kata kuncinya. Yang ketiga, pilih nama yang brandable. Artinya, siapkan nama yang menjual, dapat dipasarkan, dan mudah diterima oleh pengguna. Nama brand tidak harus selalu berhubungan secara langsung dengan bidang bisnis atau jenis produk yang kita jual. Banyak brand besar yang namanya tidak berhubungan sama sekali dengan produk atau layanan mereka. Misalnya Google. Ternyata nama Google adalah kata yang typo dari kata Google yang dipilih oleh penemunya. Atau misalnya merek Apple yang dipilih karena salah satunya Steve Jobs adalah seorang fruitarian. Yang keempat, pastikan nama brand tidak melanggar hak cipta orang lain. Kita perlu meneliti terlebih dahulu apakah nama yang akan kita gunakan sudah terdaftar secara hukum sebagai merek dagang dengan mengecek di website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jika namanya sudah terdaftar, maka lebih baik cari nama yang lain. Karena jika merek sudah didaftarkan, maka pemegang merek sah memiliki kekuatan hukum yang lebih baik. Jika brand yang kita inginkan belum terdaftar, maka kita dapat mendaftarkannya dengan mengeluarkan biaya yang besarannya tergantung klasifikasi usaha kita. Selanjutnya, untuk nama domain atau alamat website, pilih ekstensi .com
karena secara intuitif orang terbiasa dengan .com. Namun, jika kita menargetkan secara spesifik pelanggan di Indonesia, maka kita bisa menggunakan alternatif ekstensi seperti .id. Nah, kadang nama domain yang kita inginkan sudah dimiliki orang lain, tapi untuk dijual kembali. Nah, setelah kita telusuri, ada perusahaan-perusahaan domain yang bertindak seperti maklar yang menawarkan harga domain dengan harga yang jauh di atas harga normal. Tidak direkomendasikan untuk membeli domain dengan cara ini, karena kita perlu memeriksa latar belakang domain tersebut. Apakah domain tersebut pernah digunakan untuk situs yang melanggar hukum seperti perjudian, pembajakan, atau pornografi? Karena jika itu terjadi, ada kemungkinan akan berpengaruh pada penilaian Google. Belum lagi ada kemungkinan penipuan jika kita membelinya dari orang yang salah. Lebih baik beli domain yang benar-benar baru, dan jangan membeli domain dari pihak ketiga yang terlalu mahal. Sebagai catatan, jangan gunakan terlalu banyak waktu pada tahapan ini. 1 atau 2 hari mungkin masih terbilang normal, namun jika sampai menghabiskan 2 minggu untuk mencari nama brand, maka itu terlalu lama. Kita bisa saja langsung mulai dulu, karena nanti kita masih bisa mengganti nama brand di kemudian hari jika dirasa tidak cocok. Namun, jangan juga mengganti nama brand sampai berkali-kali, karena itu juga kurang bagus. Selanjutnya, melakukan riset kata kunci atau keyword. Keyword punya posisi istimewa dalam SEO karena keyword adalah penghubung antara pengguna dengan mesin pencari. Riset keyword dilakukan untuk menemukan kata kunci yang digunakan ketika pengguna melakukan pencarian di mesin pencari. Bahkan banyak praktisi SEO yang berpendapat bahwa menemukan kata kunci yang tepat adalah setengah perjalanan dari keseluruhan proses SEO. Ada satu patokan dalam riset keyword yang sudah kita bahas dalam mindset tadi, bahwa SEO bukanlah aktivitas menciptakan tren pencarian baru, tetapi memanfaatkan demand yang sudah ada. Jadi kita tidak membuat tren, tapi kita hanya perlu menggali apa yang sudah dilakukan oleh user ketika melakukan pencarian. Sebagai praktisi SEO, upaya kita adalah mengerti apa yang user cari dan bagaimana mereka melakukan pencarian itu. Ide kata kunci tidak dibuat secara sembarangan. Itu harus merefleksikan identitas bisnis kita dan tetap terhubung dengan pengguna tentu saja. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, SEO yang sukses membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang bisnis yang sedang kita jalankan. Produk, layanan, jenis informasi, dan sumber daya apa yang kita miliki untuk ditawarkan kepada pengunjung website dan calon pelanggan. Ada beberapa jenis kata kunci. Yang pertama, navigational keyword. Kata kunci yang biasa digunakan ketika pengguna ingin menuju ke website tertentu. Contohnya, berita terbaru untuk menavigasikan ke situs-situs berita yang terbaru. Yang kedua, informational keyword. Biasa digunakan untuk mencari informasi tertentu. Contohnya, cara membuat kue atau ide membuat usaha. Kemudian yang ketiga, buying keyword, yang biasanya berhubungan dengan produk atau brand. Keyword ini biasa digunakan pengguna sebelum melakukan pembelian produk. Contoh, kita mungkin sering mengetikkan membeli tas murah atau beli tas keren gitu. Selanjutnya ada juga keyword musiman. Nah, ini pencarian yang banyak dilakukan pada saat-saat tertentu atau musim-musim tertentu. Misalnya kata kunci seperti diskon Harbolnas yang biasa digunakan ketika mendekati Harbolnas. Kemudian ada juga istilah evergreen keyword, yaitu kata kunci yang selalu digunakan sepanjang masa.
sehingga sifatnya lebih stabil dari sisi volume pencarian. Contohnya cara membuat website. Itu kata kunci yang pasti selalu ada yang mencari. Yang terakhir, geo-targeted keyword atau kata kunci yang merujuk lokasi secara spesifik. Nah, ini contohnya, misalnya kita mencari nasi goreng enak di Solo. Lalu ada juga kategori kata kunci berdasarkan panjang katanya. Ada istilah short tail keyword, mid tail keyword, dan long tail keyword. Istilah ini biasanya digunakan untuk menjelaskan definisi kata kunci berdasarkan jumlah katanya. Sederhananya, short tail keyword itu kata kunci yang terdiri dari 1-2 kata. Kemudian mid itu 3-4 kata, dan long tail itu yang biasanya lebih dari 4 kata. Kenapa begitu? Istilah ini sebenarnya akan merujuk pada tingkat spesifik, seberapa spesifik pencarian itu dilakukan. Biasanya semakin banyak jumlah kata yang digunakan untuk melakukan pencarian, maka pencarian itu ditujukan untuk informasi yang lebih spesifik. Artinya semakin spesifik keyword yang digunakan, semakin mendekati niche atau ceruk pasar yang kecil. Contohnya cara merawat baju agar tidak kusut. Nah, itu menunjukkan intensi pencarian yang spesifik. Nah, cara merawat baju adalah konteksnya secara umum. Nah, kata tidak kusut itu ditambahkan untuk memperjelas maksud keinginan pengguna. Nah, bisa jadi cara merawat baju agar warnanya awet, atau cara mencuci sepatu supaya tidak rusak. Ya, ini ada sedikit praktek sederhana ketika memulai riset kata kunci. Jika kamu sudah punya brand, produk, atau usaha di bidang tertentu, mulailah eksplorasi dari sana. Tulis kata kunci utamanya, lalu pikirkan semua kemungkinan query yang digunakan untuk melakukan pencarian sebanyak mungkin yang bisa kita pikirkan secara spontan. Di sini kita bisa lihat kata kunci nasi goreng saja ada memiliki kemungkinan query yang sangat banyak digunakan oleh pengguna untuk melakukan pencarian yang berhubungan dengan nasi goreng. Ada misalnya yang mengetikkan kata kunci cara membuat nasi goreng kambing, nasi goreng seafood, atau resep nasi goreng enak. Jika bisnis kita adalah jualan nasi goreng, maka kita mungkin ingin mendapatkan pengguna yang melakukan pencarian dengan kata kunci nasi goreng kambing, atau nasi goreng ayam, atau nasi goreng seafood. Tapi jika kita berbisnis buku resep, mungkin kita akan memilih kata kunci resep nasi goreng enak. Lalu manfaatkan peralatan untuk menggali ide-ide lainnya. Kita bisa menggunakan saran dari related terms atau tools seperti KW Suggest. Kemudian sortir dan pilih daftar keyword terutama yang terlihat menarik dan panjang. Buat keyword dari daftar untuk menemukan long tail keyword. Lalu gunakan tool seperti Uber Suggest untuk melihat data-data mengenai keyword tersebut. Lakukan untuk masing-masing kata kunci, lalu simpan semuanya di aplikasi seperti Notepad. Nah, praktik mengenai riset kata kunci ini akan kita bahas di kesempatan yang lain. Ada beberapa kriteria kata kunci yang baik. Setelah kita membuat daftar keyword, kita melakukan riset lebih mendalam lagi seluruh keyword yang sudah ada dalam daftar kita untuk mendapatkan beberapa saja yang ideal untuk digarap secara serius. Ada beberapa pertimbangan, yaitu volume pencarian, tingkat persaingan, dan lain sebagainya. Ambil keyword yang memiliki demand menengah antara 100 sampai 1000 pencarian per bulan. Selanjutnya, lakukan search untuk keyword tersebut melalui Google untuk melihat tingkat kompetisi di SERP. Jumlah persaingan yang ideal itu tidak terlalu banyak. Nilai maksimal yang direkomendasikan adalah 1 juta hasil pencarian untuk sebuah kata kunci. Lalu kita lihat masing-masing pesaing pada indikator authority,
Lihat juga apakah ada website gratisan seperti yang berekstensi blogspot.com atau wordpress.com yang kemungkinan bisa disalib, karena kalau kita memiliki website dengan ekstensi.com maka kita memiliki authority yang lebih tinggi. Nah, jika hasil dari riset tersebut menunjukkan indikator yang baik, maka keyword tersebut kemungkinan layak untuk kita garap dan kemungkinan bisa kita menangkan. Atau dengan kata lain, website kita punya kemungkinan untuk tampil pada peringkat atas halaman pencarian. Nah, selanjutnya baru kita teliti konten pesaing dan kita buat yang lebih baik dari itu. Oke, tadi saya sudah mengatakan beberapa peralatan yang digunakan untuk melakukan riset kata kunci. Ini ada beberapa daftarnya, baik yang berbayar maupun yang free atau gratis. Peralatan-peralatan tersebut akan memberikan bantuan kepada kita dalam melihat data-data mengenai pencarian seperti volume pencarian bulanan, tingkat persaingan, alternatif kata kunci, dan saran-saran lain yang akan membantu dalam riset keyword kita. Meski begitu, semua keputusan mengenai kata kunci yang akan digunakan tetap ada di tangan kita. Semua kembali pada apa yang menjadi tujuan bisnis kita dan apa yang memberikan yang terbaik untuk pengguna. Oke, mungkin cukup sekian materi mengenai riset ini sebagai pendahuluan sebelum kita melakukan prakteknya. Cukup sekian perkuliahan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.